Dan tiba-tiba wanita yang ditumpang itu hilang secara misterius. Dan tubuhnya ditemukan esok hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Ada juga yang tubuhnya tidak pernah ditemukan. Halo, selamat datang di channel aku. Di video kali ini berbeda dari video sebelumnya, karena di video kali ini aku bakal menceritakan salah satu kisah kriminal yang cukup terkenal khususnya di British Columbia, Kanada. Kisah kriminal ini sangat terkenal di daerah sana karena kisah kriminal ini sampai sekarang belum terpecahkan dan pelakunya pun belum ditemukan hingga saat ini. Kalau kalian penasaran, kita lanjut. Jadi cerita kriminal yang akan aku bahas kali ini yaitu adalah pembunuhan di The Highway of Tears. Pembunuhan yang terjadi di Highway of Tears ini hampir keseluruhannya adalah korbannya perempuan. Sebelum aku menjelaskan mengenai pembunuhan, korban, dan lain-lain, sebelumnya aku mau menjelaskan secara spesifik di mana lokasi dari Highway of Tears ini. Jadi, The Highway of Tears ini sebenarnya adalah sebuah jalan tol, jalan raya yang panjangnya sekitar 724 km kurang lebih. Dan jalan ini menghubungkan antara kota Prince Georgia dan Prince Rupert. Lokasi dari jalan tol ini cukup asri, teman-teman. Jadi lokasinya itu di antara hutan-hutan lebat, pegunungan, dan juga ada danau. Nah, di sekitar jalan tol tersebut juga ada pemukiman warga, khususnya itu warga aborigin, yaitu penduduk asli dari Kanada tersebut. Rata-rata penduduk yang tinggal di daerah tersebut yaitu penduduk yang memiliki ekonomi di bawah, yaitu di bawah garis kemiskinan, yang mana mereka jarang sekali mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masuk ke pemukiman tersebut. Cuman ada satu-satunya akses, yaitu Highway 16. Nah, di Highway 16 inilah yang dijuluki oleh penduduk lokal sana yaitu The Highway of Tears, yang mana memang jalur tersebut selalu terjadi wanita-wanita yang hilang dan kemudian ditemukan tewas. Bahkan ada yang belum ditemukan jasadnya sampai sekarang. Penduduk di sana mempunyai kebiasaan yang namanya menumpang kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di sekitar Prince Rupert hingga Prince George. Karena tidak adanya transportasi umum yang lewat di sekitar jalan tersebut, karena jalan tersebut memang lokasinya terpencil, khususnya para wanita yang tinggal di daerah tersebut mau tidak mau harus menumpang dengan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, meski mereka tidak mengenali sama sekali. Karena kebiasaan-kebiasaan menumpang tersebut menjadi kesempatan bagi pembunuh bisa dengan leluasa melakukan tindak kejahatannya. Karena lokasi di sekitar situ memang sangat sepi, hanya beberapa kendaraan aja yang lewat di situ. Kasus ini sangat menarik perhatian bagi warga-warga di sana dan juga bagi warga Kanada, karena kalian bayangin ya, di situ rata-rata semuanya korban-korbannya rata-rata hampir keseluruhannya adalah wanita. Maka dari itu kepolisian di sana yang disebut Royal Canada Mounted Police itu adalah instansi kepolisian di Kanada yang mengusut tuntas kasus dari hilangnya serta tewasnya wanita-wanita di Highway 16. Sebenarnya menurut info menurut info dari penduduk di sekitar lokasi tersebut, sebenarnya korbannya ini banyak, lebih dari 50, dan rata-rata hampir keseluruhan dari korban tersebut adalah wanita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena kebiasaan wanita-wanita yang suka menumpang dengan kendaraan yang mereka bahkan sama sekali tidak mengenali pengemudinya, dan tiba-tiba wanita yang ditumpang itu hilang secara misterius dan tubuhnya ditemukan esok hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Ada juga yang tubuhnya tidak pernah ditemukan. Menurut Human Rights Watch International mengatakan dalam sebuah penelitian yang mereka lakukan dan menemukan fakta bahwa Provinsi British Columbia adalah provinsi paling tertinggi tindak kejahatan pembunuhan khususnya wanita-wanita aborigin di Kanada. Dan rata-rata kasus tersebut belum diselesaikan karena belum ditemukan siapa pembunuhnya dan juga belum ditemukan motif-motif pembunuhan tersebut. Teror pembunuhan yang terjadi di sekitar British Columbia mendapati bahwa hampir seluruh korban yang hilang dan kemudian ditemukan tewas itu adalah penduduk asli aborigin atau penduduk asli Kanada. Hasil investigasi dari RCMP yaitu Royal Canadian Mounted Police, 18 kasus sudah diidentifikasi.
Kejadian hilangnya wanita dan kemudian ditemukan tewas itu bermula pada tahun 1969 sampai tahun 2011. Jadi korban yang pertama kali diidentifikasi yaitu adalah Gloria Moody. Gloria Moody adalah seorang wanita yang berumur kurang lebih 26 tahun. Dia adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Pada saat itu Gloria melakukan perjalanan bersama anaknya dan juga kakak laki-lakinya. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarganya pada tanggal 25 Oktober, Gloria terakhir terlihat di sebuah bar di Hotel Ranch. Lokasinya tepatnya di William Lake. Pada tanggal 26 Oktober 1969, tubuhnya Gloria ditemukan oleh 2 orang pemburu di jalur sekitar Highway 16 yang lokasinya tidak jauh dari William Lake. Pihak kepolisian mengatakan bahwa di tubuh Gloria ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Setahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1970, di bulan Juli, seorang wanita bernama Micheline Pear yang berusia sekitar 18 tahun mengalami nasib serupa. Pear terlihat terakhir kali berada di Highway 29. Pear datang dari Quebec dan melintasi daerah tersebut. Menurut 2 orang saksi mata, ia melihat Micheline dijemput oleh 2 orang wanita dan kemudian menurunkannya di sekitar peternakan di daerah tersebut. Lalu pada bulan Agustus, sebulan kemudian, ditemukan tubuhnya Micheline dan didapati oleh pihak kepolisian bahwa Micheline juga diserang secara seksual dan kemungkinan Micheline dipukul hingga tewas. Lalu pada tanggal 19 Oktober 1973, seorang wanita bernama Gail Weiss berumur sekitar 19 tahun menghilang karena menumpang dari Clearwater ke Kamloops. Kemudian badannya ditemukan di sebuah selokan yang berada di sekitar di Highway 5 di sekitar Clearwater. Di sekitar ia terlihat pertama kali. Lalu sebulan kemudian, seorang wanita bernama Pamela Darlington yang berumur kurang lebih 19 tahun menghilang dari Kamloops saat menumpang ke bar. Lalu tubuhnya ditemukan keesokan harinya dengan kondisi yang sama, yaitu adanya kekerasan secara seksual. Lalu pada tanggal 13 Desember 1974, seorang wanita bernama Monica Ignace yang berumur sekitar 15 tahun diyakini sedang dalam perjalanan dari sekolah ke rumah. Kemudian tubuhnya ditemukan 4 bulan kemudian di sebuah area berhutan di dekat teras dan didapati bahwa Monica meninggal karena dicekik. Kemudian pada bulan Agustus di bulan yang sama, seorang wanita bernama Macmillan yang berumur sekitar 16 tahun terlihat terakhir kali meninggalkan rumahnya di Lake. Dia menumpang oleh mobil yang tidak dikenal menuju ke rumah temannya. Namun menurut temannya ia tidak pernah datang. Lalu tubuhnya ditemukan sekitar 46 km ke selatan dari tempat dia terakhir terlihat. Kemudian seorang wanita bernama Monica Jack yang berumur 12 tahun. Jadi Monica Jack ini adalah korban termuda dari 18 korban tersebut. Ia terakhir dilihat oleh ibunya pada saat ibunya pulang dari pasar. Ia melihat Monica sedang mengendarai sepedanya. Pada saat itu sebenarnya ibunya udah menawari Monica untuk ikut dengannya. Tapi pada saat itu Monica menolak karena ia ingin pulang dengan naik sepeda. Tapi ketika ibunya sampai di rumah, ia tidak mendapati Monica pulang ke rumahnya. Kemudian dicari sama ibunya kesana kemari sama pihak kepolisian. Dan akhirnya ditemukan sepedanya Monica, tetapi Monicanya tidak ada. Selama 17 tahun dilakukan pencarian terhadap Monica, akhirnya pada tahun 1995, pekerja kehutanan menemukan sisa-sisa jasad dari Monica di jurang sekitar 20 km dari tempat sepedanya si Monica ini ditemukan. Seorang wanita bernama Maureen berumur kurang lebih 33 tahun terlihat terakhir kali pada tanggal 8 Mei 1981. Lalu tubuhnya ditemukan keesokan harinya oleh seorang wanita yang sedang berjalan-jalan bersama anjingnya. Jadi tubuhnya ditemukan sekitar 16 km sebelah timurnya Kamloops. Terdapat luka pukulan di tubuhnya. Rupanya ada seorang saksi yang melihat Maureen ini. Jadi ia melihat Maureen masuk ke dalam sebuah kendaraan bersama seorang pria yang berusia sekitar akhir 29 atau awal 30 tahun dengan rambut hitam
hitam atau coklat dan juga berjenggot. Kasus selanjutnya yaitu bernama Shelly A yang berumur sekitar 16 tahun. Ia hilang pada tanggal 3 Mei 1983 dan hingga saat ini tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kasus selanjutnya yaitu Alberta Williams yang berumur 24 tahun. Pada tanggal 23 September 1989, tubuhnya ditemukan sekitar 37 km sebelah timur dari Prince Rupert, British Columbia, dekat dengan jembatan layang, dan didapati tanda-tanda kekerasan secara seksual dan juga kemungkinan si Alberta ini juga dicekik. Kasus selanjutnya yaitu seorang wanita bernama Cecilia Anne Nicole yang berumur kurang lebih 15 tahun. Pada tahun yang sama, Cecilia diketahui menghilang secara tiba-tiba dan sampai sekarang jasadnya tidak pernah ditemukan. Kasus selanjutnya yaitu Ramona Wilson. Pada tanggal 11 Juni 1994, Ramona diketahui hilang secara tiba-tiba dan tubuhnya ditemukan setahun kemudian pada bulan April 1995 di pinggir jalan Highway 16. Kasus selanjutnya yaitu seorang wanita bernama Roxanne Tiara berumur 15 tahun menghilang dari Prince George. Lalu jasadnya Roxanne ditemukan di sekitar sekolahan, yaitu kayak sekolah SD yang berada di dekat Highway 16. Di tubuhnya ditemukan luka tusukan dan juga adanya tanda-tanda kekerasan secara seksual. Seorang wanita bernama Lana Derrick yang berumur sekitar 19 tahun yang pada bulan Oktober 1995 menghilang dan jasadnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Kasus selanjutnya yaitu Nicole Heer berumur 25 tahun menghilang pada 21 Juni tahun 2002. Jasadnya juga tidak ditemukan sampai sekarang. Kasus selanjutnya yaitu Tamara Chipman yang berumur 22 tahun. Hilang pada tanggal 21 September 2005. Ia terlihat menumpang di jalan Highway 16 dekat dengan kawasan industri di Prince Rupert. Lalu kasus selanjutnya, orang wanita bernama Ailey Sherry. Maaf kalau misalnya salah ya pronunciation-nya karena susah juga dibacanya. Namanya Ailey Sherry yang berumur kurang lebih 14 tahun. Ia adalah seorang siswa SD. Ia terlihat oleh keluarganya pada tanggal 2 Februari 2006. 8 hari kemudian tubuhnya ditemukan diselokan di sekitar Highway 16. Kasus terakhir yaitu seorang wanita bernama Madison Scott yang berumur 20 tahun. Pada 28 Mei 2011, Madison pergi bersama temannya yaitu bernama Jordi Baldo. Diketahui mereka pergi ke sebuah pesta. Nah, di pesta tersebut ternyata terjadi pertengkaran yang membuat si Jordi, temannya si Madison, pulang lebih dulu bersama pacar barunya. Sedangkan Madison memutuskan untuk tetap di tempat itu dan dia memilih tinggal di tenda di samping sebuah truk pada malam itu. Menurut keterangan pengunjung pesta, ia melihat Madison terakhir kali pada jam 3 pagi. 2 hari kemudian si Madison ini nggak pulang ke rumah, jadi membuat orang tuanya khawatir dan kemudian orang tuanya melaporkan kepada kepolisian. Nah, setelah dilakukan pencarian di sekitar terakhir Madison terlihat, orang tuanya menemukan sebuah truk serta tenda yang sudah rata, dan ternyata di dalam truk tersebut ditemukan tasnya Madison. Diketahui bahwa Madison ini hilang di sekitar jalan Highway 16. Sampai sekarang jasanya tidak pernah ditemukan. Nah, itulah kurang lebih 18 wanita yang menjadi korban pembunuhan di sekitar jalan Highway 16, yaitu yang biasa disebut dengan Highway of Tears. Ada fakta-fakta yang ditemukan jika dilihat berdasarkan kejadian-kejadian di Highway of 16 ini. Jadi yang pertama, seperti yang udah aku singgung di awal, kalau penduduk yang tinggal di daerah-daerah Highway 16 ini yaitu penduduk yang rata-rata ekonominya kurang, yaitu ekonomi ke bawah. Jadi menyebabkan mereka jarang sekali mereka punya kendaraan. Bisa dibilang hanya dalam hitungan aja gitu. Penduduk di sana tuh nggak semuanya punya kendaraan, baik itu motor atau mobil. Dan juga sebenarnya di jalan tersebut juga ada bus-bus transportasi umum, tetapi terbatas, paling 1 atau 2 bus saja yang lewat-lewat. Dan kadang mungkin ya wanita-wanita ini ketinggalan bus atau mungkin tidak muat busnya, maka mereka tuh terpaksa untuk menumpang kendaraan-kendaraan orang yang lalu lalang, padahal mereka tidak kenal sama sekali dengan pengemudi itu. Lalu fakta yang kedua adalah rata-rata perempuan yang hilang dan ditemukan terbunuh itu adalah wanita asli suku aborigin, jadi suku asli dari Kanada. Nah,
yang aku baca mendapatkan diskriminasi oleh pemerintah. Jadi sejak kasus pembunuhan yang pertama kali yaitu 1969 yang terjadi di Highway 16 itu yang korbannya bernama Gloria Moody, belum ada tindakan-tindakan secara intens dari pihak kepolisian. Sampai ada perempuan yang bernama Nicole Heard, dia merupakan salah satu dari 18 korban pembunuhan yang terjadi di Highway of Tears ini. Baru kepolisian membentuk komunitas atau suatu kelompok yang bernama IPANA. Jadi IPANA ini suatu komunitas yang sengaja dibentuk untuk mengusut tuntas teror-teror atau pembunuhan yang terjadi di Highway of 16. Terus sekarang kita masuk ke orang-orang yang dicurigai oleh pihak kepolisian sebagai dalang dari teror pembunuhan yang terjadi di Highway of Tears. Yang pertama, suspek yang pertama ini yaitu Bobby Jack Fowler. Jadi sebenarnya Fowler adalah seorang pembunuh yang berasal dari Texas. Ia memiliki catatan kriminal yang luas di Amerika. Kepolisian mencurigai Fowler ini karena berdasarkan dari catatan kriminalnya, ternyata pada tahun 1974 si Fowler ini pernah bekerja di perusahaan atap atau perusahaan pembuatan atap di Prince George dan sering bepergian melewati Highway of 16. Kepolisian awalnya percaya bahwa Fowler bertanggung jawab atas 10 wanita yang hilang dan kemudian terbunuh di Highway of Tears. Dugaan kepolisian diperkuat karena ketika kepolisian mendapati ada sampel kecil DNA yang berasal dari blus salah satu korban, yaitu Colin. Mereka kemudian mengirimkan sampel itu ke Interpol untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil dari pemeriksaan Interpol, mereka menemukan kecocokan antara DNA yang ada di blus salah satu korban tersebut cocok dengan DNA-nya si Fowler. Lalu setelah itu Fowler diselidiki lebih lanjut dan pihak kepolisian Kanada ini mencurigai ia juga bertanggung jawab atas pembunuhan Pamela Darlington dan Gail Weiss, dua perempuan yang juga masuk ke dalam daftar 18 korban di Highway of Tears. Namun sebelum kasusnya Fowler ini diusut secara tuntas, Fowler diketahui meninggal dunia saat di penjara karena kasus pembunuhan yang tidak bersangkutan dengan Highway of 16. Suspek yang kedua yaitu Cody Legebokov. Tidak banyak informasi mengenai Cody ini. Cody dicurigai karena ia didapati oleh kepolisian yang sedang berpatroli di sekitar jalan Highway of Tears itu. Ia melihat mobilnya Cody terparkir di sekitar jalan tersebut. Kemudian polisi memeriksa mobil tersebut dan ditemukan ada Cody di dalamnya. Yang membuat polisi curiga dengan si Cody ini, polisi menemukan ada bercak darah yang ada di bajunya Cody. Lalu setelah dicari bukti-bukti lebih lanjut, apakah si Cody ini ada hubungannya dengan korban-korban yang ada di Highway of Tears ini, atau mungkin dia salah satu pembunuh berantai di situ. Ternyata polisi tidak menemukan bukti lain. Akhirnya si Cody ini dilepas. Lalu suspek yang ketiga yaitu Gary Taylor Handel. Kepolisian Kanada mendapati bahwa si Gary ini adalah pelaku pembunuhan salah satu korban Highway of Tears, yaitu Monica Jack. Jadi Monica Jack ini adalah salah satu korban termuda. Awalnya karena tidak ada cukup bukti untuk memberatkan si Gary ini, akhirnya Gary dilepaskan. Sebenarnya sedang menjalani hukuman untuk pembunuhan yang lain, yaitu 18 tahun penjara, tetapi dikurangi menjadi 12 tahun penjara. Setelah itu polisi mencari tahu mengenai si Gary karena polisi itu kayak curiga sekali dia dengan si Gary karena berdasarkan bukti-bukti yang sudah dicari, terus ada bukti tambahan lagi. Akhirnya Gary ternyata dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Asal kalian tahu bahwa kasusnya Monica Jack ini adalah satu-satunya kasus yang diselesaikan oleh pihak kepolisian atau IPANA sampai tuntas, sampai si Gary ini mendapat hukuman. Oke, sekarang kita lanjut ke teori-teori yang berkaitan dengan pembunuhan The Highway of Tears. Yang pertama adalah pembunuhan berantai. Banyak sekali yang percaya dengan teori ini bahwa pembunuhan yang selama ini terjadi dari tahun 1969 sampai saat ini itu karena adanya pembunuhan berantai. Namun polisi belum menemukan apakah ini memang pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang, dua orang atau lebih, atau bahkan kelompok. Yang pasti sampai sekarang ini pihak kepolisian masih identifikasi mengenai korban-korban lainnya, karena menurut pengakuan dari warga di sana korbannya itu lebih dari 18. Teori yang kedua adalah
kekerasan secara seksual. Seperti yang aku ceritakan mengenai 18 korban wanita ini, itu rata-rata hampir semuanya mengalami kekerasan secara seksual. Jadi berdasarkan bukti-bukti itu, banyak orang yang percaya bahwa ini merupakan kekerasan secara seksual. Terlepas dari teori apapun itu, yang jelas pihak kepolisian sampai sekarang masih mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di Highway of 16 ini atau The Highway of Tears. Karena kalian bayangin ya, itu dari tahun 1969 sampai sekarang rata-rata korbannya wanita semua. Dan juga sebenarnya pihak kepolisian dan warga di sana sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi tindak kejahatan yang ada di Highway of Tears, yaitu dengan memasang spanduk atau baliho besar yang berisikan dilarang menumpang, supaya menimbulkan rasa was-was terhadap wanita-wanita tidak sembarang menumpang kepada orang yang tidak dikenal. Tapi pun sampai sekarang menurut data yang aku baca, wanita-wanita di sana juga masih menumpang dengan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang, ya karena tidak adanya transportasi umum yang lewat di jalan itu gitu, karena mereka terpaksa juga, mereka harus bekerja, harus bersekolah dan lain-lain. Makanya kita berharap semoga kasus ini bisa diselesaikan dan juga tidak ada korban lagi, dan semoga pihak kepolisian bisa meningkatkan keamanan. Oke, sekarang aku mau tahu pendapat kalian mengenai The Highway of Tears ini. Kira-kira siapa pelakunya, dan juga apakah ini sebenarnya pembunuhan berantai atau hanya pembunuhan biasa, dan apakah pelakunya ini lebih dari satu orang atau bahkan kelompok. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga penjelasan ini bisa masuk ya di kepala kalian. Oke, bye.